Bahasa Jawanya, aku ngungsi marang Allah sakasiwah lan rayagung. Bahasa Sunda, abdi ngabejaan ka Allah tina gangguan setan anu diusir. Bahasa Indonesianya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bahasa Inggrisnya, I seek refuge in Allah from the accursed Satan. Penjelasan singkatnya, ayat ini adalah permulaan dari bacaan Tawuds, yaitu permohonan perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Dan dengan mengucapkan kalimat ini, seseorang berharap mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, dari godaan setan yang dapat menyesatkan dan membawa kepada perbuatan dosa. Kesimpulannya, kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah kalimat yang sangat penting dalam Islam. Karena dengan mengucapkannya, seseorang dapat memohon perlindungan kepada Allah SWT dari gangguan setan yang terkutuk. Ini juga menjadi bagian dari adab membaca Al-Quran dan beribadah lainnya. Bahasa Jawanya, nami kalian Allah ingkang maha mirah lan maasih. Bahasa Sundanya, kalayan nyebat Allah nyu maha murah tur maasih. Bahasa Indonesianya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahasa Inggrisnya, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Penjelasan singkatnya, kalimat ini disebut basmalah. Digunakan sebagai pembuka dalam berbagai aktivitas untuk memohon keberkahan dan rahmat Allah. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan sifat kasih sayang Allah yang luas dan mendalam. Kesimpulannya, mengawali aktivitas dengan basmalah mengungkapkan ketergantungan pada Allah dan memohon perlindungan serta romania dalam setiap tindakan. Ini menjadi etika penting dalam kehidupan hari umat Islam. Bahasa Jawanya, sedoyo puji kangge Allah, pangeraning jagat sadaya. Bahasa Sundanya, sadaya puji kagungan Allah, pangeran sakumna alam. Bahasa Indonesianya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bahasa Inggrisnya, all praise is due to Allah, the Lord of the worlds. Penjelasan singkatnya, ayat ini adalah pembuka dari surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran. Kalimat ini mengandung pengakuan bahwa segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan yang menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta. Pesan utama dari ayat ini adalah yang pertama, pengakuan akan keesaan Allah. Allah SWT adalah satu Tuhan yang berhak disembah dan dipuji. 2. Pengakuan akan kekuasaan Allah. Allah adalah Tuhan yang menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta. 3. Penghambaan kepada Allah. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kesimpulannya, kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah kalimat yang sangat penting dalam Islam. Karena dengan mengucapkannya, seseorang mengakui keesaan Allah SWT dan mujinya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Ini juga menjadi bagian dari adab dan etika dalam beribadah dan beraktivitas sehari-hari. Bahasa Jawanya, ingkang maha mirah tur maasih. Bahasa Sundanya, nu maha murah tur maasih. Bahasa Indonesianya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahasa Inggrisnya, the most gracious, the most merciful. Penjelasannya, ayat ini melanjutkan surat Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang menunjukkan sifat kasih sayang dan pengampunannya. Ar-Rahman berarti yang maha pengasih, sedangkan Ar-Rahim berarti yang maha penyayang. Pesan utama dari ayat ini adalah 1. Sifat kasih sayang Allah. Allah SWT memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas dan tidak terbatas, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Pengampunan Allah. Allah SWT juga memiliki sifat pengampunan yang besar bagi hamba yang bertobat dan kembali kepadanya. 3. Harapan dan ketenangan. Dengan memahami sifat Allah ini, kita dapat memiliki harapan dan ketenangan dalam hidup. Karena kita tahu bahwa Allah selalu menyayangi dan mengampuni hamba-hambanya. Kesimpulannya, kalimat Ar-Rahmanir-Rahim adalah pengakuan akan sifat kasih sayang dan pengampunan Allah SWT. Dengan memahami dan menghayati sifat-sifat ini,
kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, serta menjalani hidup dengan penuh harapan dan ketenangan. Bahasa Jawanya, ingkang ngawasa indina pembalasan. Bahasa Sundanya, anu ngawasa po pembalesan. Bahasa Indonesianya, pemilik hari pembalasan. Bahasa Inggrisnya, the master of the day of judgment. Penjelasan singkatnya, ayat ini adalah bagian dari surat Sati, surat pertama dalam Al-Quran. Maliki Yaumiddin berarti Allah adalah pemilik hari pembalasan, yaitu hari di mana semua manusia akan dibalas atas amal perbuatan mereka di dunia. Pesan utama dari ayat ini adalah 1. Kekuasaan Allah. Allah memiliki kekuasaan penuh atas hari pembalasan. 2. Pertanggungjawaban. Manusia akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatan mereka. 3. Motivasi berbuat baik. Ayat ini memotivasi manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Kesimpulannya, kalimat Maliki Yaumiddin mengingatkan kita akan kekuasaan Allah dan pentingnya pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita. Ini memotivasi kita untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Bahasa Jawanya, mung marang paduka kita ibadah, len mung marang paduka kita njaluk pitulungan. Bahasa Sundanya, kagustan uing abdi, sareng kagustan urang nyuhun keun pitulung. Bahasa Indonesianya, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Bahasa Inggrisnya, it is you we worship and you we ask for help. Penjelasan singkatnya, ayat ini adalah bagian dari surat Fatih, surat pertama dalam Al-Quran. Kalimat ini mengandung pengakuan bahwa kita hanya menyembah Allah dan memohon pertolongan hanya kepadanya. Pesan utama dari ayat ini adalah Tauhid, mengakui keesaan Allah SWT dalam ibadah dan memohon pertolongan. 2. Ketergantungan pada Allah, mengakui bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah SWT. 3. Penghambaan, mengakui bahwa kita adalah hamba Allah SWT dan hanya Ponia kita menyembah. Kesimpulannya, kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pengakuan akan keesa Allah dan ketergantungan kita padanya. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Bahasa Jawanya, tunjukna kita dalan kang lurus. Bahasa Sundanya, tunjukeun kak kami jalan niu lempeng. Bahasa Indonesianya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bahasa Inggrisnya, guide us to the straight path. Penjelasannya, ayat ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran. Kalimat ini mengandung permohonan kepada Allah SWT untuk menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan yang membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Pesan utama dari ayat ini adalah 1. Permohonan petunjuk. Kita memohon petunjuk kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus agama Islam. 2. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat, ialah agama Islam. 3. Ketergantungan pada Allah. Kita mengakui bahwa kita tidak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan tanpa petunjuk Allah SWT. Kesimpulannya, kalimat Ihdinas Syiratal Mustaqim adalah permohonan kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus, yaitu kepada agama Islam. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya petunjuk Allah dalam hidup kita sehingga kita mendapatkan pertolongan, bisa menjadi penghuni agama Islam. Bahasa Jawanya, dalanipun tiang ingkang panjenengan paringi nikmat, boten dalanipun tiang-tiang ingkang panjenengan murkai lan tiang-tiang ingkang kesasar. Bahasa Sundanya, jalur jalana jolmij anu geus dibir nimatku anjeuna, lali lain jalana dalmi anu dibenduku anjeuna sareng lain anu sasat. Bahasa Indonesianya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bahasa Inggrisnya, the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger
or of those who are astray. Penjelasan singkatnya. Ayat ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran. Kalimat ini mengandung permohonan kepada Allah SWT untuk menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah SWT, bukan jalan orang yang dimurkai atau yang sesat. Pesan utama dari ayat ini adalah 1. Permohonan petunjuk. Kita memohon petunjuk kepada Allah SWT untuk menunjukkan jalan yang lurus. 2. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah SWT, seperti para nabi dan orang-orang saleh. 3. Hindari jalan yang salah. Kita harus menghindari jalan orang-orang yang dimurkai atau yang sesat. Kesimpulannya, kala kalimat syirat alaihim, gairil magdubi alaihim waladhalin, adalah permohonan kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus dan menghindari jalan yang salah. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya mengikuti jalan yang lurus dan menghindari jalan yang salah.